Halo sahabat YouTube, di video kali ini saya ingin membahas apa penyebabnya sehingga jam tayang kita itu tidak bertambah. Karena kemarin ada salah satu subscriber saya yang bertanya, "Bang, saya sudah punya 1000 subscriber tapi jam tayang saya masih 57 jam." 57 jam subscribernya sudah 1000. Bagaimana bisa? Nah, setelah saya cek beberapa videonya ternyata ini penyebabnya teman-teman. Penyebab yang pertama yaitu durasi videonya terlalu singkat. Ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang 4 menit. Pokoknya singkat banget ya. Nah, salah satu syarat kita untuk bisa mendapatkan banyak jam tayang yaitu durasi video kita itu minimal 8 menit ya teman-teman. Buat YouTuber pemula minimal 8 menit. Kalau di bawahnya juga boleh, tapi ya jangan kebanyakan ya. Minimal durasi video kita itu 8 menit. Tapi jangan mentang-mentang, saya bikin video 8 menit, tapi videonya asal-asalan. Tidak teman-teman. Kita membuat video 8 menit, tapi kita juga harus bisa memuaskan penonton. Mengapa video kita itu harus 8 menit? Karena begini teman-teman. Pada saat kita setelah monetisasi nanti, kita sudah terbiasa membuat video yang durasinya itu 8 menit. Nah, jika dari awal kita sering membuat video durasinya di bawah 8 menit, itu akan susah ya. Karena kenapa? Kalau kita membuat video yang durasinya cuma 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit. Nah, itu iklannya nggak banyak ya ditayangkan di video kita pada saat ditonton oleh penonton. Paling dikit aja iklannya teman-teman. Jadi jika kita membuat video yang berdurasi 8 menit, iklannya itu bisa 3 kali tayangan teman-teman. Nah, setelah saya komunikasi, sharing-sharing sama beliau, saya sarankan beliau itu membuat konten yang durasinya 8 menit. 8 menit ke atas ya. Karena videonya sudah banyak teman-teman, tapi karena durasinya itu 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya bagaimana bisa mendapatkan banyak jam tayang. Nah, penyebab yang kedua teman-teman, saya lihat itu rata-rata durasi tontonnya itu cuman 0,57 detik. 0,57 detik. Itu artinya videonya itu nggak sampai 1 menit disimak oleh penonton. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab jam tayangnya itu nggak bertambah teman-teman. Karena videonya itu ditonton nggak sampai 1 menit. Biar viewsnya sampai 1000 views. Tapi kalau rata-rata durasi tontonannya cuman 1 menitan lah ya. Itu nggak bisa menghasilkan jam tayang banyak teman-teman. Padahal videonya sudah banyak, tapi kalau durasi tontonannya cuma segitu ya susah juga mendapatkan jam tayang teman-teman. Jadi saya sarankan, karena saya lihat videonya itu kontennya mancing ya. Sebenarnya kontennya bagus, cuma karena dia tidak menampilkan wajah dan juga dia tidak mengisi suara, dia tidak berbicara dan dia tidak mengajak penontonnya berinteraksi di dalam video tersebut. Mungkin itulah penyebabnya mengapa penontonnya itu kabur atau bosan menonton videonya, karena dia tidak mengajak penontonnya berinteraksi. Kalau buat channel mancing, kalian bisa mencontohi channelnya Gondrong Labanan. Coba kalian perhatikan apa ciri khas channelnya Gondrong Labanan. Yang saya ketahui teman-teman, Gondrong Labanan itu bisa mengajak penontonnya berinteraksi. Semisal, uhui, itu ciri khasnya ya. Ciri khas dari channel Gondrong Labanan. Kalau beliau itu dapat ikan langsung kayak ada suara potret gitu ya, baru dia uhui, langsung ada suara potret. Itu salah satu ciri khas Gondrong Labanan. Jadi buat teman-teman yang membuat channel mancing, kalian harus banyak belajar dari channel Gondrong Labanan. Kalian mungkin lihat kontennya sederhana saja, kontennya kok kalau saya mancing ya mungkin, maaf ya Mas Gondrong, kalau mungkin Mas Gondrong nonton, kalau saya lihat-lihat ikan yang dipancing Mas Gondrong Labanan ini lebih besar daripada ikan saya pancing ya teman-teman, yang saya pancing di laut. Tapi mengapa penontonnya suka menonton video dari channel Mas Gondrong Labanan ini? Karena itu teman-teman, ciri khas Gondrong Labanan ini. Beliau itu pandai mengajak penontonnya berinteraksi. Pokoknya saya belum bisa meniru beliau caranya berinteraksi dengan penonton. Mungkin karena channel saya bukan channel mancing ya. Karena saya kan kerjanya di pabrik, mancing pun cuma sekali-sekali. Dan jika kita membuat channel mancing, pastinya kita aktif mancing ya. Sedangkan saya kerjanya seorang karyawan di pabrik teman-teman. Nah, itu penyebab yang kedua teman-teman.
Lalu yang ketiga teman-teman, mengapa bisa subscribernya itu sudah 1000 sedangkan jam tayangnya masih 57 jam? Nah, setelah saya perhatikan teman-teman, ternyata channelnya ini banyak mengupload konten-konten video short. Video short. Jadi kemungkinan bisa jadi subscribernya itu dari hasil video short tersebut. Karena video short itu juga bisa menghasilkan banyak subscriber. Nah, sedangkan saya perhatikan konten-konten video shortnya itu lumayan banyak viewsnya ya teman-teman. Karena kontennya itu konten reupload. Atau dia itu mengupload ulang konten orang lain. Seperti konten-konten yang membahas ikan megalodon. Yang pokoknya sejarah-sejarah dan fakta. Begitulah pokoknya teman-teman. Dia mereupload konten-konten tersebut dijadikan konten video short. Nah, itu juga saya sarankan kalau bisa video tersebut dihapus saja ya, karena tujuannya itu hanya untuk mencari subscriber. Karena begini teman-teman, kita boleh saja mengupload konten orang lain menjadi konten video short di channel kita. Tapi catatan, konten tersebut harus unik, mempunyai perbedaan dengan konten yang aslinya, seperti ditambahkan wajah atau reaction begitulah, atau ditambahkan suara, atau ditambahkan narasi-narasi lah. Pokoknya seperti itu teman-teman. Kita boleh mereupload ulang konten orang lain menjadi konten video short. Tapi kita harus bisa menambahkan narasi, menambahkan tulisan, atau menambahkan wajah kita. Seperti contohnya biasa ada konten-konten video short. Itu kan mereaction konten orang lain. Tapi dia juga tampilkan wajahnya. Dia sambil ketawa atau dia menjelaskan ini kan. Nah jadi itu teman-teman. Jadi saya sarankan dia itu menghapus saja konten video shortnya. Jadi dia bertanya begini, apakah saya menghapus konten video short saya tidak akan hilang subscriber dan jam tayang saya? Terus saya jawab, itu tidak berpengaruh sama sekali. Kalau jam tayang video short itu tidak terhitung masuk di dalam jam tayang teman-teman. Jadi beliau hapus konten video short itu. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Kalau kita membuat video itu kita bukan hanya asal rekam saja, asal upload saja, tapi kita itu juga harus memperkirakan berapa menit video yang kita buat, apa manfaat di dalam video tersebut, menghiburkah atau bermanfaat buat orang lain, atau mengedukasi orang lain. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya Helvin undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.